Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Romzi Amirul Mukminin, NIM 2020-53065. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang proses penelitian atau yang disebut dengan scientific inquiry. Dalam pertemuan kali ini yang akan dibahas yaitu alur atau langkah penelitian ilmiah, terutama mengenai rumusan masalah. Selanjutnya yaitu science inquiry performing the experiment. Di sini terdapat 7 bagian, dimulai dari gather data to test prediction, kemudian develop general theories, make observations, think of interesting questions, formulate hypotheses, develop testable predictions, kemudian refine, alter, expand, or reject hypothesis. Nah, di sini terdapat alur atau bagian-bagian dari suatu tahapan, mulai dari pengumpulan data sampai ke konfirmasi mengenai hipotesis yang dibuat. Kemudian scientific inquiry. Di sini terdapat apa saja material, hipotesis, prosedur, conclusion, dan statement yang akan dijalankan. Kemudian alasan perlunya mempelajari scientific inquiry. Di sini terdapat 4 alasan yang diperlukan. Yang pertama yaitu scientific inquiry dapat membuat kita lebih knowledgeable, yaitu kita lebih mempunyai pengetahuan yang lebih luas lagi, dalam arti kita mempunyai dasar untuk mengemukakan pendapat kita. Kemudian yang kedua, menerangkan lebih lengkap dan lebih dalam dan komprehensif. Jadi kita lebih mendalami apa yang akan kita kemukakan tersebut. Yang ketiga, membuat kita lebih berbudaya, dalam arti apa yang kita ungkapkan selalu didasarkan pada fakta. Jadi semua yang kita ungkapkan nanti itu sesuai dengan realitanya. Kemudian yang terakhir yaitu memunculkan pengetahuan dan ide baru. Jadi dengan kita mengemukakan pendapat, kita dengan mencari ide atau yang kita butuhkan itu dengan pengetahuan yang baru. Kemudian kita akan membahas tentang karakteristik dasar dari scientific inquiry. Di sini ada 6 karakteristik. Yang pertama, berdasarkan fakta. Didasarkan pada kenyataan atau fakta di lapangan. Jadi karakteristik ini tidak bisa dibuat-buat seenaknya saja. Harus berdasarkan fakta. Kemudian bersifat objektif. Jelas dari sumbernya di mana, sehingga penelitian yang dihasilkan dapat juga dilakukan oleh peneliti lain dan kondisi dan bidang yang sama. Kemudian dapat dianalisis, adanya proses yang tepat dan benar untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode untuk pemecahan masalah yang sesuai dengan metodologi yang telah dipilih. Jadi dalam masalah tersebut kita dapat memecahkannya dengan cara menganalisis dengan metode yang dipilih. Kemudian bersifat kuantitatif, harus terukur berdasarkan argumentasi ilmiah, sehingga kesimpulan yang dibuat secara rasional didasarkan pada bukti-bukti yang tersedia dan didukung oleh pengembangan konsep dan teori yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian yang kelima, berpikir deduktif hipotesis. Riset area deduktif sangat sulit ditemukan dalam melakukan penelitian, sehingga dalam pola pikir deduktif digunakan yaitu dengan yang namanya hipotesis. Kemudian karakteristik yang terakhir yaitu berpikir induktif general. Pola induktif lebih dominan dipakai dalam melakukan penelitian, yang dimulai dari khusus mengarah ke arah yang lebih umum. Selanjutnya kita akan membahas tentang alur langkah dari penelitian ilmiah.
Yang pertama terdapat permasalahan, kemudian pengumpulan literatur, kemudian perumusan masalah, metodologi desain, pengumpulan data, analisa data, hasil penelitian, dan refine hipotesis. Kita akan membahas yang pertama, yaitu penetapan permasalahan. Penetapan permasalahan atau state general problem dengan cara tersebut. Penetapan permasalahan atau yang disebut dengan state general problem dengan cara-cara sebagai berikut. Ungkapkan sesuatu secara umum atau ide yang diungkapkan tersebut berisikan pernyataan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang akan diamati. Kemudian pada perumusan permasalahan harus ada statement yang dihancurkan sebagai general problemnya. Yang ketiga, perlunya scientific reasoning agar kita lebih bisa memahami dan memanfaatkan informasi ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menentukan beberapa contoh pertanyaan yang memerlukan jawaban secara ilmiah atau riset. Contohnya di sini, benarkah alam ini terus mengalami perkembangan atau expanding? Kemudian contoh berikutnya, apakah krisis energi benar-benar terjadi? Kemudian contoh yang terakhir, apakah merokok menyebabkan penyakit kanker paru-paru? Dan yang terakhir, penelitian sebagai jawaban harus didukung fakta-fakta dan teori serta data-data yang akurat yang dapat dipercaya kebenarannya. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu pencarian literatur atau yang disebut dengan conduct literature search. Pencarian literatur ini disebut juga kajian pustaka, yaitu mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain. Tujuan kajian pustaka ini ialah untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Teori merupakan pijakan bagi peneliti untuk memahami persoalan yang diteliti dengan benar dan sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah. Sumber literatur yang terkait dengan ide yang berupa buku, artikel, majalah, jurnal, dan lain sebagainya berupa posisi relatif dari topik, ide, atau problem yang diteliti dan digambarkan dalam suatu kerangka penelitian, di mana nantinya kerangka tersebut akan memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan atau knowledge. Buat daftar literatur yang dikumpulkan yang terkait dengan permasalahan berupa berbagai teori, teknik, metode, temuan-temuan lainnya yang pernah digunakan oleh orang lain untuk mengatasi atau menjawab permasalahan yang hampir sama. Lakukan analisa terhadap kelemahan, kelebihan, persamaan, perbedaan dari berbagai teori, teknik, metode dari hasil rangkuman dan ringkasan dari literatur tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menginterpretasikan penelitian yang akan kita lakukan dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang disajikan dalam konteks yang berbeda. Setelah semua bahan terkumpul, daftarkan atau cantumkan semua literatur yang terkait dengan masalah atau dengan cara membuat listnya pada bagian daftar pustaka. Kemudian pada bahasan pokok yang ketiga, perumusan masalah atau yang disebut dengan state specific problem. Uraikan permasalahan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum ke masalah yang lebih khusus atau spesifik. Misalnya di sini, yang pertama, faktor-faktor apa saja yang membuat SI dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Kemudian, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan layanan administrasi kependudukan. Kemudian yang terakhir, hal-hal apa sajakah yang berkaitan erat dengan pendorong lajunya penjualan suatu produk. Dengan statement permasalahan di atas, banyak hal yang dapat kita uraikan untuk menjawab problem statementnya.
Kemudian kita akan melanjutkan pada pokok pembahasan yang keempat, yaitu desain penelitian atau yang disebut dengan desain metodologi. Desain penelitian berisikan pengetahuan, algoritma, metode, produk atau sistem, model, dan lain sebagainya. Secara garis besar, ada dua macam tipe desain, yaitu desain ex post facto dan desain eksperimental. Faktor-faktor yang membedakan kedua desain ini ialah pada bagian ex post facto tidak terjadi manipulasi variabel bebas, sedangkan pada desain yang eksperimental terdapat manipulasi variabel bebas. Tujuan utama dari penggunaan desain yang ex post facto ialah bersifat eksplorasi dan deskriptif, sedangkan pada desain eksperimental bersifat explanatory atau sebab akibat. Langkah-langkah eksperimental yang harus dilakukan yang merupakan bagian dari metodologi yang nantinya akan dapat dibedakan antara metodologi yang satu dengan metodologi yang lainnya. Yang pertama yaitu setting eksperimen. Kemudian cari instrumen apa yang akan digunakan untuk membantu memecahkan permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga, tentukan objek dan variabel yang akan diukur dengan jelas dan tepat. Kemudian yang keempat, buat daftar atau listnya terlebih dahulu, langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan untuk menjawab masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang terakhir, gunakan berbagai macam teknik atau alat, tools, instrumen, dan sebagainya yang tepat untuk setiap tahapan-tahapannya. Kemudian kita akan melanjutkan pada sebab yang kelima, yaitu pengumpulan data atau yang disebut dengan gather data. Data dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan hal-hal berikut. Yang pertama, jenis data menurut cara memperolehannya. Data di sini ada dua, yaitu data primer dan sekunder. Data primer, data yang diambil langsung dari objek penelitian atau merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Pencarian data primer dilakukan dengan cara wawancara dengan menggunakan instrumen penelitian yang disebut dengan kuesioner. Sedangkan yang data sekunder, data yang berasal dari sumber yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, misalnya dari perpustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi, perdagangan, biro pusat statistik, dan kantor-kantor pemerintahan, seperti data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, data hasil riset, data dari perusahaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, jenis data berdasarkan sumber data. Di sini terdapat internal dan eksternal. Data internal, data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal, sedangkan data eksternal, data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Yang ketiga, klasifikasi data berdasarkan jenis data. Di sini dapat kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif, data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka, sedangkan data kualitatif, data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Kemudian yang keempat, pembagian jenis data berdasarkan sifat data. Di sini dapat dua, yaitu discrete dan continue. Data discrete, data yang nilainya adalah bilangan asli, sedangkan data continue, data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lainnya. Biasanya ada kata-kata sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan seterusnya. Yang kelima, jenis data menurut waktu pengumpulannya. Atau di sini ada data cross section, data yang menunjukkan pada titik waktu tertentu. Misalnya jumlah mahasiswa UMK pada tahun 2019, jumlah lulusan pada bulan April tahun 2018, dan seterusnya. Kemudian ada data time series atau berkala. Data yang menggambarkan sesuatu dari suatu ke waktu atau periode secara historis. Contohnya di sini data time series adalah perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Kemudian pada sebab ke-6, analisa data atau yang disebut dengan analyze data.
Pengolahan data atau analisa data merupakan proses pra-analisa yang mempunyai tahapan-tahapan sebagai berikut. Di sini terdapat 7 tahapan. Yang pertama, editing data. Yang pertama terdapat editing data, kemudian pengembangan variabel. Yang ketiga, pengkodean data. Yang keempat, cek kesalahan. Yang kelima, membuat struktur data. Yang keenam, cek preanalisa komputer dan tabulasi. Analisa data merupakan interpretasi hasil pengamatan atau hasil penelitian. Yang terakhir, interpretasikan data yang sebelum melakukan penelitian dengan data sesudah melakukan penelitian. Misalnya di sini dalam sebuah organisasi kinerjanya meningkat. Uraikan dengan jelas alasannya apa saja. Misalnya karena bisnis prosesnya sudah disederhanakan, atau karena data yang terkumpul tingkat akurasinya tinggi, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan membahas tentang hasil penelitian atau yang disebut dengan reports results. Laporan penelitian atau laporan akhir harus berani mengemukakan dan menuliskan apa yang didapatkan selama melakukan penelitian, atau harus mampu menginterpretasikannya secara objektif. Bila hasilnya tidak pasti, ada baiknya kita buat dalam bentuk statement berupa pertanyaan-pertanyaan saja. Kemudian jangan pernah membuat interpretasi penelitian secara subjektif. Misalnya, sistem ini meningkat, sistem ini lebih baik, tetapi tidak ada baseline-nya karena suatu sistem bisa dikatakan baik, namun belum tentu mampu meningkatkan kinerja yang ada. Yang terakhir, tuntaskan interpretasi yang kita buat. Bagaimana faktor-faktor tersebut memberikan kontribusi bagi perusahaan yang menggunakan sistem informasi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan di sini yang dibuat harus didasarkan pada data-data yang telah dikumpulkan dan berupa jawaban dari suatu permasalahan. Kemudian review kembali kelemahan-kelemahan yang ada dalam penelitian, serta jelaskan kenapa kelemahan itu bisa terjadi dan berikan solusi untuk memperbaikinya. Kemudian rangkum isi kesimpulan dengan tidak merumuskan kesimpulan berdasarkan pengetahuanmu, dan hindari kata-kata yang dapat menimbulkan keraguan-raguan seperti kiranya, mungkin, dan lain sebagainya. Dan yang paling terpenting dari bab kesimpulan adalah utarakan future research agar orang lain dapat melanjutkan penelitian ini pada penelitian berikutnya. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih telah menyimak pembahasan pada pertemuan kali ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.